Bab 1596 mengutuk tanpa kecabulan. Kerumunan tidak tahu apa yang dipikirkan Chu Feng. Pada saat ini, mereka fokus pada siapa yang memiliki lebih banyak cincin cahaya. Lagi pula, semakin banyak cincin cahaya yang dimiliki seseorang, semakin baik bakat orang tersebut untuk mengembangkan bela diri. Setelah mengamati cincin cahaya, orang banyak segera menyimpulkan. Orang-orang di sini semua elit di antara generasi muda tanah suci martialisme saat ini. Dengan demikian, praktis semua orang mampu menciptakan cincin cahaya sesuai metode yang diajarkan kepada mereka oleh Bai Li Xinghe. Di antara mereka, yang terlemah akan memicu satu cincin cahaya, sedangkan mayoritas kerumunan akan memicu 2 cincin cahaya. Ada juga sebagian kecil orang yang memicu 3 cincin cahaya. Adapun mereka yang mampu menciptakan 4 cincin cahaya, mereka sangat sedikit. Orang-orang semacam ini mampu dianggap sebagai jenius sejati. Suatu hal yang layak disebutkan adalah bahwa Nangong Baihe, rindu muda klan Kekaisaran Nangong, memicu 5 cincin cahaya. Adapun Nangong Ya dan Bei Tang Zimo, mereka berdua memicu 6 cincin cahaya. Ada orang lain yang memicu 6 cincin cahaya seperti Nangong Ya dan Bei Tang Zimo. Itu seorang wanita. Dia memiliki tubuh yang memikat, wajah yang cantik dan penampilan yang seksi. Di dalam air, bayangannya tampak lebih seksi saat dia diterangi oleh cincin cahaya. Namun, banyak dari pria yang hadir tidak berani memiliki hayalan tentang wanita ini. Itu karena wanita ini bukan manusia. Dia memiliki tanduk yang tajam di dahinya. Dia adalah binatang yang mengerikan. Dia adalah jenius terkuat yang hadir dari generasi muda Raja Monstrous Dragon Beast. Selain ketiga orang ini, super jenius klan Kekaisaran Nangong, Nangong Moli, menarik perhatian lebih. Itu karena dia sebenarnya bisa memicu 7 cincin cahaya. Itu adalah jumlah yang melampaui orang-orang Nangong Ya dan Bei Tang Zimo. Namun, pada saat ini, fokus kerumunan bukan pada Nangong Moli. Sebaliknya, itu adalah Tan Tai Sue, seseorang yang tidak pernah mereka harapkan. Tan Tai Sue sebenarnya berhasil memicu lebih banyak cincin cahaya daripada Nangong Moli. Dia telah memicu total 8 cincin cahaya. Selain itu, orang-orang yang penuh perhatian telah memperhatikan bahwa kultivasi Tan Tai Sue saat ini telah berubah. Dia bukan lagi peringkat 2 kaisar setengah bela diri, tetapi telah menjadi peringkat 3 kaisar setengah bela diri. Dia benar-benar mencapai terobosan saat pelatihan di Danau Budidaya Abadi. Luar biasa, aku tidak pernah membayangkan bahwa orang dengan bakat terbaik untuk berkultivasi di antara kita adalah wanita muda itu. Petik 2. Siapa nama wanita muda itu? Dari kekuatan mana dia berasal? Bagaimana mungkin bakatnya dalam budidaya bela diri setinggi ini? Petik 2. Penampilan wanita ini sangat indah, mirip dengan peri surgawi. Aku sudah tahu bahwa dia tidak akan menjadi orang biasa. Namun, aku tidak pernah berharap dia akan sekuat ini. Petik 2. Itu akan menjadi satu hal jika dia lebih berbakat daripada Nangong Ya dan Bei Tang Zimo. Namun, bakatnya benar-benar melebihi bakat jenius Nangong Imperial Clan, Nangong Moli. Pada saat ini, kerumunan telah meledak dengan keributan. Mereka semua terpana dengan penampilan Tan Tai Sue. Dia benar-benar memicu 8 cincin cahaya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa wanita bernama Tan Tai Sue ini akan sekuat ini. Tuan Pulau Muda, berapa banyak cincin cahaya yang bisa kamu picu di Danau Budidaya Abadi? Seseorang dari Pulau Abadi bertanya dengan rasa ingin tahu. Sama seperti dia, 8 cincin cahaya. Orang bernama Tan Tai Sue itu benar-benar luar biasa. Dia benar-benar memiliki bakat yang setara dengan milikku. Namun, bakat seseorang dalam budidaya bela diri tidak akan selalu tetap sama. Meskipun bakatnya sangat bagus sekarang, itu tidak berarti bahwa bakatnya akan tetap sebagus ini di masa depan. Petik 2. Selain itu, bakat bukanlah satu-satunya hal yang menentukan apakah seseorang akan menjadi kuat atau tidak. Sementara seseorang harus benar-benar berusaha, yang paling penting masih tetap bahwa seseorang harus menemukan peluang untuk berubah. Jika seseorang tidak dapat menemukan peluang, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, semuanya akan sia-sia. Petik 2. Ketika Bai Li Xinghe mengatakan kata-kata ini, dia sebenarnya secara tidak langsung mengejek Tan Tai Sue. Dia mengejek bagaimana Tan Tai Sue memiliki bakat yang sangat bagus, tetapi bukan kehidupan yang baik. Dia mengejek bagaimana dia tidak mendapatkan peluang yang dia miliki. Dengan kata lain, dia menyatakan bahwa Tan Tai Sue lebih rendah darinya. Setelah semua, Bai Li Xinghe telah berhasil menghadapi Iminal Refinement Weaponry, dan akhirnya diterima sebagai murid pribadi olehnya. Ini adalah peluang. Di tanah suci martialisme, ini adalah kesempatan besar yang hanya dia terima, sesuatu yang dirindukan banyak orang dalam mimpi mereka tanpa bisa mendapatkan. Namun, Bai Li Xinghe sebenarnya agak kurang percaya diri ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Itu karena hanya dia sendiri yang tahu bahwa jumlah cincin cahaya yang bisa dia picu sebenarnya bukan 8. Sebaliknya, seperti Nangong Moli, itu 7. Jika metode ini untuk menentukan bakat seseorang benar-benar akurat, maka bakat Bai Li Xinghe sebenarnya lebih rendah daripada Tan Tai Sue. Untuk memiliki bakat yang setara dengan Tuan Pulau Muda, dia akan menjadi seorang jenius yang luar biasa. Namun, selain dari wanita muda bernama Tan Tai Sue, 3 orang dari klan Kekaisaran Nangong, beberapa dari klan Kekaisaran Bei Tang, serta beberapa Beast Dragon Monster. Sepertinya tidak ada orang lain dengan bakat luar biasa. Memang, akan tampak bahwa apa yang Tuan Pulau Muda katakan benar.
Alasan mengapa energi di danau budidaya abadi menurun dengan cepat bukan karena ada jenius dengan bakat yang sangat menantang surga di dalamnya. Sebaliknya, pasti ada masalah dengan danau budidaya abadi itu sendiri. Petik 2. Pada saat ini, banyak orang mulai mempercayai apa yang dikatakan Bai Li Xinghe. Bagaimanapun, kebenaran ada di depan mata mereka. Meskipun Tan Tai Sui memiliki bakat yang sangat mencengangkan yang setara dengan Bai Li Xinghe, tetap saja dia hanya setara dengannya. Bakatnya tidak mampu menyerap energi sebanyak ini dari kolam budidaya abadi dalam waktu 6 jam sampai hampir mengeringkannya. Hei, apa yang dilakukan bocah dengan nama Chu Feng itu? Mungkinkah dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menggunakan metode untuk menguji bakatnya? Petik 2. Tiba-tiba, suara yang tajam dan tidak baik terdengar dari kerumunan. Itu Beitang Zimo. Dia telah memperhatikan Chu Feng sepanjang waktu. Dengan demikian, dia menemukan bahwa Chu Feng tidak berlatih dengan segel tangan. Dengan demikian, ia berpikir bahwa bakat Chu Feng harus sangat buruk. Mungkin dia bahkan tidak bisa memicu satu cincin cahaya. Dia memutuskan bahwa alasan mengapa dia tidak berani menggunakan segel tangan itu pasti karena Chu Feng takut penghinaan. Karena Beitang Zimo adalah seseorang yang sangat membenci Chu Feng, dia tentu saja tidak hanya menonton saat Chu Feng menghindari penghinaannya. Dengan demikian, ia secara terbuka mengekspos Chu Feng demi membuatnya menderita penghinaan di hadapan semua orang. Itu benar, saudaraku. Mengapa kamu tidak menggunakan metode yang diajarkan kepada kami oleh Tuan Pulau Muda untuk menguji bakatmu? Setelah Beitang Zimo menyebutkan masalah ini, banyak orang memperhatikan Chu Feng. Seperti Beitang Zimo, banyak orang mulai mencurigai Chu Feng. Bakat adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Apa artinya ada dalam mengungkapkannya atau tidak? Chu Feng berkata sambil tersenyum ringan. Yoh, kata-kata arogan apa yang kamu ucapkan? Beitang Zimo mencibir. Sombong, aku hanya tidak ingin tahu tentang bakat aku sendiri. Bagaimana itu sombong? Chu Feng dengan tenang menjawab. Bagaimana itu tidak sombong? Bukannya kamu tidak ingin tahu tentang bakat kamu sendiri, melainkan bahwa kamu merasa bahwa bakat kamu melebihi kemampuan kita, bukan begitu? Tanya Beitang Zimo. Aku tidak pernah memikirkan itu, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Tidak pernah memikirkan itu, cukup omong kosong kamu. Kamu berpikir bahwa kamu lebih baik dari kami hanya karena kamu telah lulus uji coba Weaponry Refinement Immortal dan memutuskan untuk tidak menempatkan salah satu dari kami di mata kamu. Itu pasti yang kamu pikirkan, bukan begitu? Beitang Zimo berbicara dengan keras. Aku, Chu Feng, tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu. Saudara Beitang, mengapa kamu menyerangku, Chu Feng, seperti ini? Namun, aku pernah mendengar bahwa orang pada umumnya akan menganggap orang lain sebagai orang yang sama dengan mereka. Petik 2. Misalnya, individu yang berpikiran luas akan berpikir orang lain sama dengan dia, sebagai orang yang tidak peduli tentang hal sepele. Namun, individu yang egois dan berpikiran sempit akan berpikir orang lain sama jahatnya dengan dia. Saudara Beitang, bagi kamu untuk memikirkan aku, Chu Feng, sebagai individu yang keji, tampaknya kamu adalah yang terakhir dari keduanya, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Dia mengutuk Beitang Zimo tanpa menggunakan kecabulan. Bab 1597 bertaruh dengan reputasi seseorang. Chu Feng, siapa yang kamu pikir kamu untuk kamu berani benar-benar menghinaku, Beitang Zimo, sedemikian rupa. Aku melihat kamu mencari mati. Petik 2. Setelah mendengar cemoohan dan ejekan Chu Feng, Beitang Zimo segera marah. Saat dia berbicara, dia melepaskan auranya sendiri. Dia berencana untuk menyerang Chu Feng. Segera setelah itu, semua orang dari klan Beitang merilis aura mereka dan berencana untuk menyerang Chu Feng juga. Aku akan melihat siapa yang berani melakukan apa saja pada brother Chu Feng. Melihat itu, Nangong Ya mendengus dingin. Mengungkapkan aura Half Martial Emperor peringkat 3 dan berdiri di antara Chu Feng dan Beitang Zimo. Mengikutinya, Nangong Baihe, Nangong Moli, dan orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong semuanya memasuki kondisi siap untuk berperang. Pertempuran antara dua klan kekaisaran besar bisa terjadi kapan saja sekarang. Tepat pada saat ini, Bai Li Xinghe yang berdiri di tepi danau tiba-tiba berbicara. Semua orang, beri aku, Bai Li Xinghe, beberapa wajah, dan jangan bertarung di sini, oke? Setelah Bai Li Xinghe berbicara, baik Nangong Ya maupun Beitang Zimo tidak berani memberikan wajahnya. Oleh karena itu mereka berdua mengambil aura yang dilepaskan. Sampah adalah sampah. Yang bisa kamu lakukan hanyalah bertindak seperti kura-kura dan bersembunyi di belakang klan Kekaisaran Nangong. Petik 2. Cara aku melihatnya, ada alasan lain mengapa kamu tidak berani menggunakan metode ini untuk menguji bakat kamu. Adapun alasan itu juga alasan yang paling realistis. Petik 2. Artinya, kamu tahu bahwa kamu terlalu lemah, dan bahwa kamu tidak akan dapat memicu satu cincin cahaya setelah menggunakan segel tangan. Kamu takut dihina. Petik 2. Kamu hanya berhasil memilih jalan yang benar dan melewati cobaan Immapal Refinement Weaponry bukan karena kamu memiliki keterampilan. Sebaliknya, itu semua karena keberuntunganmu. Petik 2. Kamu tidak melakukan apa-apa selain memilih jalanmu secara membabi buta. Kamu hanya berhasil memilih jalan yang benar dengan keberuntungan. Selain beruntung, kamu sama sekali tidak memiliki keterampilan sama sekali. Petik 2. Hanya 8 peringkat Martial King, apa yang bisa kamu gunakan untuk membandingkan dirimu dengan kami? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melangkahi kami? Petik 2.
Beitang Zimo tidak mau membiarkan hal ini meluncur. Dapat dilihat bahwa kebenciannya terhadap Chu Feng sangat besar. Adapun alasan mengapa, itu tidak lain adalah karena Chu Feng berdiri di pusat perhatian, dan telah menjadi karakter paling penting dalam majelis pemberian senjata weaponry ini. Namun, Beitang Zimo tidak menemukan bahwa kultivasi Chu Feng sudah tidak lagi dari peringkat 8 Raja Bela Diri, dan sebaliknya telah menjadi peringkat 9 Raja Bela Diri. Chu Feng sudah mencapai terobosan dalam kultivasinya. Namun, dia menyembunyikannya. Dengan kemampuan Chu Feng untuk menyembunyikan kultivasinya, seseorang seperti Beitang Zimo secara alami tidak akan dapat menemukan kultivasi yang sebenarnya. Beitang Zimo, kamu terlalu berlebihan, bukan? Apa yang Chu Feng lewati adalah uji coba Immortal Refinement Weaponry. Adalah Immortal Refinement Weaponry Refinement yang telah memilihnya. Petik 2. Kamu terus-menerus menyebut kemampuan Chu Feng dipertanyakan. Bisakah kamu mencoba untuk mempertanyakan pengakuan Immortal Refinement Weaponry tentang dia? Nangong Baihe tidak dapat melanjutkan menonton lagi dan menyerang Beitang Zimo. Aku secara alami tidak mempertanyakan abadi perbaikan senjata. Namun, aku mempertanyakan Chu Feng ini. Aku merasa bahwa dia tidak lebih dari sampah, bahwa dia hanya berhasil melewati ujian karena keberuntungan. Petik 2. Lain, mengapa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menguji bakatnya sendiri? Aku berani menjamin bahwa bakat sejati Chu Feng ini tidak akan mampu bahkan memicu cincin cahaya tunggal. Beitang Zimo berbicara dengan ekspresi kepastian. Beitang Zimo, aku akan menyarankan kamu untuk meninggalkan garis hidup kamu sendiri. Jika saudara Chu Feng benar-benar dapat mencapainya, maka kamu akan menamparkan wajah kamu. Nangong ya tidak dapat menonton lagi juga. Tampar wajahku, hahaha. Dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya terlebih dahulu. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Pertempuran dengan kata-kata tidak memiliki arti. Kita akan tahu hasilnya jika kita memiliki Chu Feng menguji bakatnya dengan segel tangan. Petik 2. Jika Chu Feng ini benar-benar mampu menciptakan cincin cahaya tunggal, itu berarti bahwa apa yang aku, Beitang Zimo, katakan tidak benar. Aku, Beitang Zimo, bukan seseorang yang akan berbicara buruk tentang orang lain tanpa alasan. Dengan demikian, aku akan secara terbuka memberi Chu Feng harta sebagai kompensasi atas kesalahan aku. Petik 2. Semuanya, apakah kalian semua menganggap proposal aku ini cocok? Beitang Zimo berbicara dengan suara keras. Ya, jika kamu memiliki keberanian, maka cobalah. Jika kamu menolak untuk mencoba, maka kamu kurang percaya diri. Orang-orang dari klan kerajaan Beitang berteriak keras. Ketika orang-orang dari klan Beitang Imperial mulai menyerang Chu Feng tanpa henti. Banyak orang di sekitarnya juga bergabung dengan mereka dan mulai mendesak Chu Feng untuk mengambil tes bakatnya. Itu karena setelah mendengar apa yang dikatakan Beitang Zimo, mereka juga merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Mereka semua mulai ragu apakah Chu Feng telah lulus uji coba dengan kemampuannya atau dengan keberuntungan. Jika Chu Feng hanya lulus karena keberuntungan, mereka tidak akan bisa menerimanya sama sekali. Brother Chu Feng, karena mereka semua mengatakannya seperti itu. Kamu harus menggunakan segel tangan untuk membuktikan diri dan memberitahu mereka seberapa kuat bakat kamu untuk kultivasi bela diri. Kamu harus membungkam mereka dengan kekuatanmu, desak Nangong Ya. Sementara Nangong Ya bukan individu yang agresif. Ia benar-benar tidak dapat terus menonton Beitang Zimo memprovokasi Chu Feng seperti ini. Betul. Chu Feng, jika kamu tidak memberi pelajaran kepada seseorang seperti dia tidak akan pernah menghormati kamu, hanya akan memiliki pendapat rendah tentang kamu, dan akan menghina kamu tanpa henti. Desak Nangong Baihe. Pada saat ini, Chu Feng tertawa ringan. Kemudian, dia berkata, aku tidak tertarik dengan kompensasi kamu. Mari kita ubah ke sesuatu yang berbeda. Petik 2. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku, Chu Feng, tidak akan dapat memicu satu cincin cahaya? Kalau begitu, mari kita lakukan seperti ini. Aku tidak akan menginginkan kompensasi kamu. Namun, jika aku, Chu Feng, mampu memicu satu cincin cahaya, maka kamu akan menamparkan dirimu sendiri di depan orang banyak sekali. Petik 2. Jika aku bisa memicu 2 cincin cahaya, maka kamu akan menamparkan dirimu 2 kali. Jika aku dapat memicu 5 cincin cahaya, maka kamu akan menamparkan diri kamu 5 kali. Pada dasarnya, kamu akan menamparkan diri kamu sendiri sebanyak jumlah cincin cahaya yang dapat aku picu. Kamu berani menerimanya? Chu Feng berbicara dengan suara nyaring. Apa, kamu? Setelah mendengar kata-kata itu, kulit Beitang Zimo langsung berubah menjadi hijau. Jika dia mengimbangi Chu Feng, akan mudah baginya untuk melakukannya. Setelah semua, klan Beitang Imperialnya tidak kurang dalam kekayaan. Namun, jika dia menamparkan dirinya sendiri di depan orang banyak, itu akan menjadi hal yang sangat memalukan untuk dilakukan. Jika Chu Feng gagal memicu cincin cahaya, maka dia akan baik-baik saja, karena hanya akan memverifikasi semua yang dia katakan sebelumnya. Namun, bagaimana jika Chu Feng berhasil memicu cincin cahaya? Di hadapan semua orang ini, Beitang Zimo tidak mungkin bertindak tanpa malu-malu dan menolak untuk menamparkan dirinya sendiri. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain untuk menamparkan dirinya sendiri di depan umum. Jika itu terjadi, bagaimana mungkin Beitang Zimo bisa berhadapan muka dengan orang lain di masa depan? Reputasinya akan langsung hancur. Keraguan. Pada saat ini, Beitang Zimo mulai ragu.
Dia tidak hanya ragu-ragu, dia juga menyesal. Dia menyesal bahwa dia telah memutuskan untuk memaksa Chu Feng untuk menguji bakatnya tanpa alasan sama sekali. Dan sekarang, tidak hanya dia tidak berhasil membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng, dia malah dipaksa ke keadaan seperti itu juga olehnya. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Kamu tidak berani menerimanya? Apa yang terjadi dengan sikap agresif kamu sebelumnya dan provokasi tanpa henti? Tidakkah kamu sangat percaya bahwa aku adalah sampah yang bahkan tidak dapat memicu satu cincin cahaya pun? Petik 2. Setelah sekian lama, ternyata sampah yang sebenarnya adalah kamu, Beitang Zimo. Kamu adalah sampah sehingga kamu berani memprovokasi orang lain, kamu bahkan tidak berani menerima permintaan dari orang yang kamu provokasi. Petik 2. Beitang Zimo, kamu benar-benar sampah. Sampah yang sebenarnya, melihat Beitang Zimo ragu-ragu, Chu Feng dengan kejam menunjuknya dan mulai menghujani dia. Dia benar-benar mempermalukan Beitang Zimo. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng akan menjadi fasih ini. Begitu dia mulai berbicara, dia langsung membuat Beitang Zimo takut bahkan mengucapkan sepatah kata pun. Haha. Chu Feng, kamu luar biasa, Nangong Baihe sangat senang dengan ini. Itu karena kutukan Chu Feng dari Beitang Zimo sangat memuaskan baginya. Chu Feng, jangan kamu pikir kamu bisa membuatku takut. Aku, Beitang Zimo, terima permintaan kamu. Aku akan menamparkan diri aku sendiri sebanyak jumlah cincin cahaya yang dapat kamu picu. Namun, jika kamu tidak dapat memicu bahkan satu cincin cahaya, maka kamu harus berlutut di depan umum, kau tahu kepada aku. Menamparkan diri kamu 100 kali dan kemudian mengatakan di depan semua orang bahwa kamu, Chu Feng, adalah sepotong besar sampah yang hanya berhasil melewati cobaan karena keberuntungan. Petik 2. Beitang Zimo menggeram marah. Dipaksa oleh Chu Feng, dia sangat marah, dan kehilangan semua kemampuannya untuk bernalar. Dia bertekad untuk mempermalukan Chu Feng, dan bahkan bersedia untuk memasang reputasinya sendiri sebagai taruhan judi untuk melakukannya. Bab 1598 mengungkap bakat seseorang. Sangat baik, aku akan membiarkan kamu melihat apa sebenarnya bakat aku. Petik 2. Melihat bahwa Beitang Zimo telah menerima permintaannya, Chu Feng tidak lagi ragu-ragu. Dia mulai berlatih sesuai dengan metode segel tangan yang ditunjukkan oleh Bai Li Xinghe. Bas. Tepat setelah Chu Feng mulai berlatih, cincin cahaya mulai berkedip-kedip di sekitarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat adegan ini, ekspresi Beitang Zimo segera berubah. Tubuhnya goyah ketika dia mengambil beberapa langkah mundur. Alasan untuk itu adalah karena hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Chu Feng tidak selemah yang dia bayangkan. Chu Feng sebenarnya mampu memicu cincin cahaya. Bukankah ini berarti dia harus menamparkan dirinya sendiri di depan orang banyak? Namun, masalah yang membuatnya merasa tak bisa berkata-kata adalah bahwa setelah cincin cahaya pertama muncul di sekitar Chu Feng, penampilan cincin cahaya tidak berhenti. Setelah cincin cahaya pertama muncul yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh. Hanya dalam sekejap mata, 7 cincin cahaya telah dipicu oleh Chu Feng. Kecepatan di mana ini terjadi begitu cepat sehingga semua orang terdiam. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah cincin cahaya Chu Feng tidak berhenti. Segera, cincin cahaya ke-8 muncul. Bakat Chu Feng telah mencapai tingkat yang sama dengan Tantai Sui sekarang. Pada saat ini, kerumunan sedang gempar. Itu tidak hanya terbatas pada orang-orang di Danau Budidaya Abadi, bahkan orang-orang dari Pulau Abadi berdiri di tepi danau sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak pernah mengira akan ada orang lain selain Tantai Sui yang memiliki bakat setara dengan Bai Li Xinghe. Pada saat ini, Bai Li Xinghe merasa sangat tidak sehat. Itu karena dia sendiri tahu bahwa jumlah sebenarnya cincin cahaya yang berhasil dia picu adalah 7 bukannya 8. Jika hanya ada satu Tantai Sui dengan bakat lebih besar darinya, maka dia akan bisa menerimanya dengan enggan. Namun, tiba-tiba, Chu Feng muncul. Selain itu, Chu Feng memiliki bakat yang lebih unggul dari miliknya juga. Ini menjadi sangat sulit baginya untuk menerimanya. Kenapa banyak jenius ini tiba-tiba muncul di tanah suci martialism? Hanya dari orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam Weaponry Bestowment Assembly, ada 2 orang dengan talenta yang lebih unggul dari Bai Li Xinghe. Ini menyebabkan Bai Li Xinghe, yang sangat arogan dan menganggap semua orang di bawahnya, merasakan kejutan yang sangat besar. Dia merasa sangat tidak sehat di hatinya. Surga, cepat, lihat, Chu Feng telah memicu cincin cahaya lain. 9 cincin cahaya, Chu Feng telah memicu 9 cincin cahaya. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan. Suara mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Itu karena orang itu menemukan bahwa setelah Chu Feng memicu cincin cahaya ke-8, dia sebenarnya memicu cincin cahaya lain. Chu Feng telah memicu total 9 cincin cahaya. Sialan, aku tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini ketika semua orang menangis ketakutan, Chu Feng merasa pahit.
Dia awalnya hanya berencana untuk menggunakan metode Bai Li Xinghe untuk memicu banyak cincin cahaya seperti yang dilakukan Tan Tai Sui dan berhenti setelahnya. Namun, yang mengejutkannya, setelah dia menggunakan metode itu, cincin cahaya mulai tampak tanpa henti. Selanjutnya, segel tangan telah terlepas dari kendalinya. Seolah-olah dia tidak akan bisa menghentikan metode dari menciptakan lebih banyak cincin cahaya kecuali dia menyelesaikan tes bakat. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng tidak punya pilihan lain selain mengundurkan diri ke nasib. Karena itu, ia memutuskan bahwa ia mungkin juga mengungkapkan bakatnya yang sebenarnya kepada orang banyak. Karena itu, ketika cincin cahaya ke-9 muncul, cincin cahaya ke-10 juga muncul setelahnya. Pada akhirnya, Chu Feng memicu total 10 cincin cahaya. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya mendapatkan kembali kendali atas metode pengujian. Saat dia melihat 10 cincin cahaya yang mengelilinginya, Chu Feng merasa sangat baik. Karena dia hanya memicu 2 cincin cahaya lebih banyak daripada Tan Tai Sui, dia pikir itu tidak akan menyebabkan keributan yang terlalu besar. Namun, kenyataannya berbeda dari apa yang dia harapkan. 8 cincin cahaya Tan Tai Sui sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Adapun 10 cincin cahaya Chu Feng, mereka hanya begitu mengejutkan bahwa banyak yang tidak dapat berdiri dengan kokoh lagi. Jenius, jenius sejati. Seorang jenius di antara para jenius yang melampaui Tan Tai Sui dan Bai Li Xinghe. Pada saat ini, belum lagi orang-orang yang tidak mengenal Chu Feng, bahkan mereka yang mengenalnya sangat terkejut. Nangong Ya, Nangong Bai He, Nangong Molly dan bahkan Tan Tai Sui semuanya memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Chu Feng memiliki bakat besar untuk budidaya bela diri, mereka tidak berharap bakat Chu Feng sekuat ini. Mustahil, ini jelas tidak mungkin. Kamu pasti curang. Bagaimana mungkin kamu bisa memicu 10 cincin cahaya? Aku, Beitang Zimo, adalah seseorang dengan bakat luar biasa. Namun, aku hanya berhasil memicu 6 cincin cahaya. Namun kamu hanya sampah yang belum pernah aku dengar. Martial King peringkat 8 saja, bagaimana mungkin kamu telah memicu 10 cincin cahaya? Bagaimana? Petik 2. Kamu curang. Kamu pasti curang. Beitang Zimo tidak bisa menerima kebenaran. Ini bukan lagi masalah dia menamparkan dirinya sendiri lagi. Sebaliknya, dia tidak mau menerima kenyataan bahwa orang yang dia pikir sebagai sampah sebenarnya memiliki bakat yang jauh melebihi kemampuannya. Ditipu. Jadi ternyata orang bisa menipu ini? Baiklah, katakan padaku, bagaimana cara curang? Chu Feng bertanya sambil mencibir. Aku tidak peduli. Kamu curang, itu yang terpenting. Kamu pasti curang. Beitang Zimo bersikeras bahwa Chu Feng telah menipu. Ternyata kamu benar-benar tidak bisa menerima kekalahan dengan anggun. Yah, itu juga baik-baik saja. Aku, Chu Feng, akan membuatmu melihat, akan membuat semua orang yang hadir melihat, apakah aku, Chu Feng, curang atau tidak. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, jejak keganasan tiba-tiba melintas di matanya. Karena dia telah mengungkapkan bakatnya, tidak perlu bagi Chu Feng untuk menahan lagi. Karena itu, ia memutuskan mungkin sudah waktunya baginya untuk menunjukkan dengan benar kepada Beitang Zimo celah di antara mereka, dan membuatnya tahu apa yang sebenarnya. Boom. Ketika Chu Feng melanjutkan pelatihan sambil menggunakan segel tangan, dia tidak hanya membuat 10 cincin cahaya, dia bahkan menciptakan ledakan keras. Setelah ledakan keras terdengar, sekitar 100 meter air mulai melonjak. Air itu sebenarnya membentuk pusaran air yang sangat besar. Pusaran air mulai berputar. Setelah itu, energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyapu ke arah Chu Feng. Energi ini semua diserap dan disempurnakan oleh Chu Feng. Chu Feng telah menahan seluruh waktu sebelumnya. Namun, pada saat ini, dia tidak menahan apapun. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya dia, Chu Feng. Dia bertekad untuk membuktikan kepada mereka bahwa bakatnya adalah nyata, dan bukan sesuatu yang diperoleh dengan menipu. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng tidak lagi berusaha menyembunyikan kultivasinya. Ketika kultivasi Martial King peringkat 9 Chu Feng dirilis, kerumunan semua berpikir bahwa ia telah berhasil menerobos di tempat. Pada saat ini, kerumunan hadir semua memiliki mata terbuka lebar, lidah terikat dan ekspresi tercengang di seluruh wajah mereka. Itu karena, dengan Chu Feng dengan panik berlatih, mereka bisa melihat dengan mata telanjang bagaimana energi di danau abadi budidaya menghilang. Pada saat ini, semua misteri terungkap. Ternyata itu bukan masalah dengan danau budidaya abadi. Sebaliknya, itu karena Chu Feng. Chu Feng, sendiri, telah meningkatkan kecepatan di mana energi di danau dikonsumsi. Chu Feng, sendiri, hampir mengeringkan seluruh danau budidaya abadi dalam waktu 6 jam. Bahkan, danau budidaya abadi benar-benar kering sekarang. Dengan Chu Feng habis-habisan dalam menyerap energi, danau budidaya abadi telah dikeringkan olehnya. Akhirnya, Chu Feng berhenti. Dia benar-benar menyerap semua energi yang terkandung di danau budidaya abadi. Dapat dikatakan bahwa dia tidak meninggalkan sedikit pun energi. Sayangnya, meskipun ia telah memperoleh energi yang sangat besar setelah menerobos ke peringkat 9 Martial King, ia masih tidak dapat menerobos ke ranah Half Martial Emperor. Kamu sudah melihatnya dengan matamu sendiri. Sekarang, kamu harus tahu apakah aku, Chu Feng, telah berbuat curang, bukan? Chu Feng bertanya pada Beitang Zimo.
Pada saat ini, Beitang Zimo berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia ketakutan. Dia memiliki ekspresi yang sangat lamban. Seolah-olah dia takut setengah mati dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah menerima kejutan besar. Bab 1599 Penyempurnaan Weaponry selesai. Apa yang salah? Apakah kamu terdiam sekarang? Apakah kamu merasa sulit untuk mengatakan sesuatu? Atau apakah kamu tidak berani mengatakan apa-apa? Petik 2. Beitang Zimo, apakah kamu pura-pura bodoh? Tidakkah kamu mengatakan bahwa aku, Chu Feng, adalah sampah? Tidakkah kamu mengatakan bahwa aku hanya berhasil melewati cobaan Immortal Refinement Weaponry karena keberuntungan? Petik 2. Sampah, siapa sampah sebenarnya? Kamu, Beitang Zimo, adalah sampah yang sebenarnya. Kamu tidak hanya sampah, kamu juga seorang pengecut tanpa tulang. Kamu adalah seorang pengecut yang berani menerima taruhan, namun tidak berani bertahan setelah kalah, Nangong Baihe menambahkan. Betul, sampah, kamu benar-benar tak tahu malu. Petik 2. Pah, kamu adalah limbah sebagai pangeran klan Beitang. Ternyata kamu tidak lebih dari sampah. Kamu benar-benar telah mempermalukan seluruh klan Kekaisaran Beitang. Mengikuti Nangong Baihe, orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong juga mulai dengan keras mengejek dan menghina Beitang Zimo. Benar-benar memalukan. Dia menghina orang lain begitu kejam sebelumnya. Namun sekarang, ternyata dia harus menamparkan dirinya sendiri. Haha, Beitang Imperial Clan, hanya untuk level ini. Mereka sama sekali tidak sebesar yang dikatakan rumor. Petik 2. Itu benar, seperti yang dikatakan orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong, Beitang Zimo ini hanyalah sampah. Yang paling mengejutkan, bukan hanya klan Kekaisaran Nangong yang mulai menghina Beitang Zimo. Bahkan sang Raja Monster Makhluk Naga mulai mengejek dan menghina Beitang Zimo. Selain klan Kekaisaran Nangong dan Beastang Naga Raja, tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun tentang Beitang Zimo. Namun, ini bukan karena mereka tidak mau mengatakan apa-apa. Itu bukan karena mereka merasa bahwa Beitang Zimo tidak salah. Sebaliknya, mereka merasakan sebaliknya. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa Beitang Zimo telah membawa ini pada dirinya sendiri, bahwa dia menuai apa yang dia tabur. Sebenarnya, banyak orang ingin mengejek dan menghina Beitang Zimo juga. Hanya karena kekuatan klan Kekaisaran Beitang, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Dengan demikian, mereka hanya bisa menahan diri dan menyimpan penghinaan dan ejekan mereka di hati mereka. Tiba-tiba, Beitang Zimo berteriak dengan marah. Kalian semua, tutup mulut. Teriakan marahnya menyebabkan Kekaisaran Nangong Kekaisaran dan Beast Dragon Monstrous Dragon menjadi lebih marah. Mereka merasa bahwa dia sangat arogan untuk berani berteriak dengan cara seperti ini pada keadaan seperti ini. Namun, sebelum orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong dan Beastang Naga Raja Beastang bisa mengatakan apapun di Beitang Zimo, Beitang Zimo tiba-tiba mengangkat tangannya dan mulai menamparkan wajahnya. Po, 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 po. Sebanyak 10 tamparan berturut-turut dengan kejam mendarat di wajahnya. Setelah menamparkan dirinya 10 kali, bekas telapak tangan berdarah muncul di pipi Beitang Zimo. Dapat dilihat bahwa 10 tamparannya sangat kejam. Ayo pergi. Setelah 10 tamparan, Beitang Zimo berbalik, melompat keluar dari danau dan mulai pergi. Orang-orang lain dari klan Beitang Imperial segera mengikutinya dan buru-buru meninggalkan daerah itu. Keputusannya untuk pergi benar. Itu karena dia sudah tidak punya wajah untuk tetap berada di tempat ini lagi. Hari ini, dia benar-benar dipermalukan. Sebenarnya, ini tidak bisa disalahkan padanya. Dia telah sombong sepanjang hidupnya, dan telah memprovokasi banyak orang. Lebih jauh, dia seharusnya berhasil sebelumnya juga. Namun, dia gagal. Alasan kegagalannya adalah karena dia telah bertemu seseorang yang dia seharusnya tidak memprovokasi. Pada saat ini, semua orang telah mengalihkan pandangan mereka kepada Chu Feng. Mereka ingin melihat ekspresi seperti apa yang Chu Feng miliki di wajahnya. Mereka ingin tahu apakah dia sangat senang atau akan bertindak sangat sombong. Di mana Chu Feng? Namun, hanya pada saat inilah kerumunan menemukan bahwa Chu Feng telah menghilang. Kerumunan telah difokuskan pada reaksi Beitang Zimo, dan sebenarnya telah mengabaikan Chu Feng. Tampaknya Chu Feng telah pergi untuk beberapa waktu sekarang. Kemungkinan besar, dia telah pergi sebelum Beitang Zimo mulai menamparkan dirinya sendiri. Meskipun Chu Feng telah pergi, hati orang banyak tidak dapat tenang. Mereka akhirnya tahu bahwa Chu Feng belum melewati persidangan secara kebetulan. Meskipun sangat sulit untuk percaya, bakat yang diungkapkan Chu Feng benar-benar mencengangkan. Kemungkinan, dalam waktu dekat, Grand Person lain akan muncul di Domain Overlord. Adapun orang itu, namanya adalah Chu Feng. Tuan Pulau Muda, kelihatannya bukan bahwa Cultivation Immortal Pond memiliki masalah, melainkan bahwa pemuda itu dengan nama Chu Feng adalah karakter tingkat iblis. Dia telah berhasil menghisap danau abadi berkultivasi kering hanya dalam 6 jam, orang-orang dari Pulau Abadi berkata kepada Bai Li Xinghe. Tampaknya memang begitu, Bai Li Xinghe mengangguk dengan tenang. Meskipun dia memiliki penampilan yang tenang, tangannya di balik lengan bajunya terkatup rapat. Mereka mengepal begitu erat sehingga nadinya melotot dan tampaknya akan meledak. Badai dahsyat mengamuk di dalam hatinya. Pada saat ini, Chu Feng telah kembali ke kediamannya. Alasan mengapa Chu Feng kembali begitu cepat adalah karena dia tahu bahwa dia telah menciptakan keributan yang sangat besar.
Kemungkinan, akan ada banyak orang yang mencoba untuk mencari jalan untuk berteman dengannya. Chu Feng tidak ingin berteman dengan oportunis. Karena itu, dia diam-diam pergi dan kembali ke kediamannya. Tempat tinggalnya telah diatur oleh orang-orang dari Pulau Abadi. Dengan demikian, selain orang-orang dari Pulau Abadi, tidak ada yang tahu di mana dia tinggal. Dengan demikian, Chu Feng tidak takut orang lain datang mengganggunya. Perasaan yang luar biasa. Itulah yang harus kamu lakukan. Mengapa mencoba bersikap sangat rahasia? Untuk mengungkapkan dirimu seperti ini, bukankah jauh lebih baik? Petik 2. Di dunia pembudidaya perang, yang kuat adalah penguasa. Jika kamu tidak mengungkapkan kekuatan kamu, bagaimana mungkin orang lain menghargai kamu? Hanya dengan mengungkapkan kekuatan kamu, kamu bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Pada saat ini, Egi sangat bersemangat. Dia bertepuk tangan dan bersorak untuk Chu Feng tanpa henti. Meskipun benar bahwa aku akan dapat dengan mudah mendapatkan rasa hormat orang lain dengan mengungkapkan kekuatan aku. Aku juga akan merasa iri oleh orang lain dan membawa orang-orang yang ingin membunuh aku, kata Chu Feng. Sebenarnya, jika bukan karena Beitang Zimo memprovokasi Chu Feng dan menyerangnya tanpa henti, Chu Feng tidak akan mengungkapkan bakatnya dan menyebabkan keributan seperti itu. Jika ada yang berani mencoba membunuhmu, kamu harus membunuh mereka. Dunia pembudidaya bela diri adalah seperti ini. Jika kamu tidak menggertak orang lain, maka kamu akan diintimidasi oleh orang lain, kata Egi dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia berharap agar Chu Feng menjadi kuat sepanjang waktu. Chu Feng tertawa ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Jika memungkinkan, ia juga tidak ingin terlalu rendah hati. Itu karena jika dia terlalu rendah, dia akan tampak lemah. Jika dia tampak lemah, maka akan sulit untuk menyalahkan orang lain karena ingin menggertaknya. Pada hari-hari berikutnya, Chu Feng tinggal di kediamannya di samping tebing sepanjang waktu. Dia sedang menunggu Immortal Refinement Weaponry untuk menyelesaikan menyempurnakan senjatanya. Meskipun Chu Feng tidak meninggalkan Pulau Abadi sepanjang waktu, dia masih berhasil mendengar banyak berita. Beitang Zimo dan klan kekaisaran Beitangnya telah pergi. Banyak orang lain juga telah pergi. Alasan mengapa mereka pergi begitu cepat adalah semua karena Chu Feng. Chu Feng benar-benar menyedot seluruh danau abadi budidaya kering. Jadi, tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap tinggal. Karena itu, mereka semua memutuskan untuk pergi. Saat ini, satu-satunya orang yang tersisa di Pulau Abadi adalah Chu Feng, Tan Tai Sui, Nangong Ya, Nangong Baihe, Nangong Moli dan sejumlah kecil orang dari klan kekaisaran Nangong. Satu hal yang layak disebutkan adalah bahwa, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semua King Monstrous Dragon Base telah tinggal juga. Pada hari ke-7 sejak kedatangan Chu Feng di Immortal Island, Immortal Refinement Weaponry memanggilnya lagi. Itu adalah hutan yang sama dan pondok jerami yang sama. The Weaponry Refinement Immortal masih duduk di samping kompor. Hanya, kali ini, Immapal Refinement Weaponry tidak memanggang ubi. Sebaliknya, dia memanggang kentang. Dia memiliki senyum tipis yang sama di wajahnya saat dia melihat ke Chu Feng. Kali ini, apresiasi dan kekaguman yang tidak tertutup memenuhi tatapannya yang tersenyum. Bab 1600 Persenjataan Kekaisaran yang tidak lengkap. Chu Feng, aku mendengar bahwa kamu, sendiri, berhasil sepenuhnya menyerap semua energi di danau budidaya abadi dalam hitungan beberapa jam. The Weaponry Refinement Immortal menatap Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Senior, hal seperti itu memang terjadi. Namun, aku tidak melakukannya sendiri. Hari itu, ada banyak orang berlatih di danau budidaya abadi. Semua orang berhasil memperoleh manfaat darinya, jawab Chu Feng. Bahkan dengan banyak orang, tidak mungkin bagi mereka untuk sepenuhnya menyerap semua energi di danau budidaya abadi aku dalam waktu yang singkat. Danau budidaya abadi itu adalah sesuatu yang secara pribadi aku sempurnakan. Jadi, aku tahu apa yang mampu dilakukan. Petik 2. Wah, kamu benar-benar membuat seseorang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untukmu. Tidak heran kalau kedua gadis itu, Ziling dan Surou, sangat menyukaimu. Anak laki-laki seperti Xing He, kamu juga memiliki potensi untuk menjadi tuan, kata The Immortal Refinement Immortal. Senior, kamu membuatku tersanjung, kata Chu Feng. Kemudian, dia bertanya, Senior, bolehkah aku tahu berapa lama Ziling dan Surou akan tinggal di sini untuk berlatih? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Keduanya akan benar-benar aman di sini. Tidak ada yang akan dapat membahayakan mereka. Selain itu, bahkan jika mereka pergi dari sini, aku akan membiarkan mereka pergi dengan nama aku. Berapa banyak orang di seluruh tanah suci martialisme yang mungkin berani menyentuh tubuhku, Immortal Refinement Immortal, orang-orang. Immortal Refinement Immortal Weaponry mengatakan. Terima kasih, Senior, untuk masalah kamu, Chu Feng bersyukur dari lubuk hatinya. Wah, kamu tidak harus memikirkan orang lain sekarang. Sebaliknya, kamu harus memikirkan diri sendiri. Ini di sini adalah persenjataan yang telah aku sempurnakan untuk kamu. Lihat apakah itu sesuai. Saat Immapal Refinement Immortal berbicara, dia mengeluarkan Cosmos Sack dari pinggangnya dan melemparkannya ke Chu Feng. Setelah membuka Cosmos Sack, Chu Feng menemukan bahwa yang terkandung dalam Cosmos Sack sebenarnya adalah sepasang sepatu bot. Itu adalah sepasang sepatu bot yang terlihat sangat biasa. Mereka kurang lebih sama dengan yang dipakai Chu Feng saat ini. Sepatu bot itu tidak terlalu elegan atau indah, juga tidak dihiasi dengan cantik. Bahkan, mereka bahkan bisa dikatakan sederhana dan sederhana. Namun, ketika Chu Feng memegang sepasang sepatu bot itu di tangannya,
ia segera tahu bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Sepasang sepatu bot ini adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Tidak seperti Infinity Edge milik Chu Feng, sepasang sepatu bot ini bukan salinan. Sebaliknya, itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Namun, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini bukanlah salah satu yang perlu untuk mengenali tuannya. Sebaliknya, itu dibuat khusus untuk Chu Feng. Dengan kata lain, selain Chu Feng, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan sepatu bot ini. Terima kasih senior, Chu Feng menyatakan terima kasih dengan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Dia sangat bahagia. Itu karena hanya pada saat inilah dia tahu apa yang dimaksud dengan barang yang dibuat khusus. Jangan terlalu ingin berterima kasih padaku. Cobalah mereka terlebih dahulu. Ketika Immortal Refinement Weaponry mengatakan kata-kata itu, dia berdiri, mendorong pintu ke pondok jerami terbuka, dan berjalan keluar. Lalu, dia berkata, rumah itu terlalu kecil, tidak ada cukup ruang untuk mengujinya. Ayo, uji sepatu bot di luar. Petik 2. Chu Feng tiba di luar rumah. Dia melepas sepatu bot yang dia kenakan dan kemudian memakai sepatu bot khusus Weaponry Refinement Immortal. Senior, tidak perlu menguji. Sepasang sepatu bot ini memang harta. Mereka mampu meningkatkan kecepatan aku dengan seluruh tingkatan. Petik 2. Dengan kekuatan nyata junior, peringkat 5 kaisar setengah bela diri tidak akan mampu melawan aku sama sekali. Bahkan melawan peringkat 6 kaisar setengah bela diri, aku bisa bertarung dengan susah payah. Namun, aku pastinya bukan tandingan untuk kaisar setengah bela diri peringkat 7. Petik 2. Namun, dengan sepasang sepatu bot ini, bahkan jika aku tidak bisa menang melawan kaisar setengah martial half peringkat 7. Aku akan bisa menang melawan kaisar setengah martial half peringkat 7 dalam hal kecepatan. Meskipun sepasang sepatu bot ini tidak dapat membantu aku dengan hal lain selain kecepatan, itu akan dapat membantu aku ketika hidup aku dalam bahaya, dan aku harus melarikan diri. Ini adalah artefak luar biasa untuk melarikan diri, kata Chu Feng. Tidak buruk, kamu memiliki keterampilan. Kamu benar-benar berhasil menentukan nilai sepasang sepatu bot ini hanya dengan menggunakan persepsi. Petik 2. Namun, Chu Feng, itu tidak semua sepatu bot ini mampu. Aku juga telah memperbaiki 10 jimat untuk kamu. Selama kamu menggunakan jimat di sepatu bot, kecepatan kamu akan dapat meningkat sekali lagi. Pada saat itu, tidak ada yang di bawah kerajaan martial kaisar akan dapat mengejar kamu, sebagai immortal penyempurnaan Weaponry berbicara. Dia mengambil 10 jimat dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Tanpa menerima jimat, Chu Feng bisa mengatakan seberapa kuat mereka menggunakan hanya matanya. Jimat-jimat itu pastinya membutuhkan waktu yang lama untuk disempurnakan dengan Weaponry Refinement Immortal. Itu karena jimat-jimat itu terlalu kuat, mereka hanyalah harta tak ternilai. Senior, rahmat dan kebaikanmu yang besar terhadap Chu Feng adalah sesuatu yang tidak bisa dibayar Chu Feng. Namun, jika pernah ada hari di mana Chu Feng dapat membayar kamu, junior ini pasti akan membayar kamu, kata Chu Feng sambil menggenggam tinjunya. Ya ampun, kata-kata macam apa itu? Aku mengadakan majelis pemberian senjata ini untuk tujuan menemukan anggota generasi muda yang luar biasa seperti kamu, sehingga aku bisa memberikan senjata kepada mereka. Petik 2. Kamu telah melewati cobaanku, jadi, wajar saja kalau aku memberimu senjata. Ini adalah sesuatu yang pantas kamu dapatkan. Tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini. Petik 2. Namun, yang mengatakan, Chu Feng, kamu harus waspada terhadap orang lain. Untuk bepergian sendiri, kamu harus ekstra hati-hati. Petik 2. Meskipun kita sudah lama tidak saling kenal, aku bisa mengatakan bahwa kamu berbakat. Karena itu, aku tidak ingin hidup kamu hilang di tangan orang-orang jahat, kata The Immortal Refinement Immortal Weaponry. Terima kasih, senior, atas peringatanmu. Junior ini pasti akan memperhatikan, kata Chu Feng. Kamu bisa kembali. Kamu akan berangkat besok. Kembalilah lebih awal dan istirahatkan diri kamu, kata The Weaponry Refinement Immortal. Dalam hal ini, junior harus pergi. Setelah Chu Feng mengucapkan selamat tinggal, ia langsung kembali ke kediamannya. The Weaponry Refinement Immortal telah mengatakan niatnya dengan jelas. Selain itu, dia juga telah menganugerahkan Chu Feng dan yang lainnya senjata yang dijanjikan. Dengan demikian, Chu Feng dan yang lainnya tidak akan bisa terus tinggal di Pulau Abadi. Majelis pemberian senjata Weaponry akan berakhir. Besok, terlepas dari apakah seseorang ingin pergi atau tidak, mereka semua harus pergi. Setelah memikirkan fakta bahwa dia akan pergi, Chu Feng merasa agak enggan untuk pergi. Alasan untuk itu adalah karena dua kekasihnya, Ziling dan Su Rou. Namun, sebelum Chu Feng bahkan tiba di kediamannya, dia tiba-tiba sangat gembira. Langkah kakinya juga dipercepat. Setelah sampai di kediamannya, ia segera mendorong membuka pintu. Ziling, Su Rou, kalian berdua benar-benar di sini. Saat Chu Feng melihat dua keindahan, satu mengenakan rok ungu dan yang lainnya mengenakan rok biru, satu murni dan manis dan yang lainnya dewasa dan menawan, ia menjadi sangat gembira. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari mengapa Immortal Refinement Weaponry menyuruhnya untuk kembali lebih awal. Tampak jelas bahwa penampilan Ziling dan Su Rou bukanlah suatu kebetulan. Kemungkinan, mereka datang ke sini karena Immortal Refinement Weaponry telah mengaturnya. Kakak Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar berhasil membuat abadi perbaikan senjata menghargai kamu seperti ini.
Dia bahkan secara khusus mengatakan kepada kami berdua untuk menemani kamu sebelum kamu pergi. Ziling dan Su Rou berbicara bersama. Keduanya tersenyum di wajah mereka. Jelas bahwa mereka sangat senang melihat Chu Feng. Menemani aku, kalian berdua tidak akan pergi malam ini? Chu Feng meraih kedua gadis itu dan berbicara dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, Ziling dan Su Rou memerah. Namun, pada akhirnya, mereka berdua mengangguk diam-diam. Hahaha, ini benar-benar hebat. Pada saat ini, Chu Feng sangat gembira. Kesannya tentang Weaponry Refinement Immortal telah berubah. Dia sekarang memiliki kesan yang jauh lebih baik dari Weaponry Refinement Immortal. Itu karena dia telah menemukan bahwa Immortal Refinement Weaponry Refinement ini adalah orang yang sangat pandai memahami orang lain. Aneh, kalian berdua berhasil menerobos. Kalian berdua benar-benar mencapai terobosan secepat ini. Luar biasa. Tiba-tiba, Chu Feng menemukan bahwa kultivasi Ziling sekarang berada di peringkat 3 Half Martial Emperor, dan kultivasi Su Rou sekarang berada di peringkat 2 Half Martial Emperor. Keduanya telah mencapai terobosan. Terlebih lagi, sepertinya mereka tidak berhasil menembus hari ini. Kemungkinan, mereka telah mencapai terobosan mereka beberapa hari yang lalu. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari perkiraannya. Bagaimana kami bisa dibandingkan dengan kamu? Tidak hanya kamu menerobos, kamu bahkan benar-benar menyerap semua energi di danau budidaya abadi, kata Su Rou sambil tersenyum. Kamu tahu, Chu Feng merasa agak memalukan. Tentu saja. Kami tidak hanya tahu bahwa kamu mengeringkan seluruh danau budidaya abadi, kami juga tahu bahwa kamu membuat Beitang Zimo sangat menderita. Membuatnya menamparkan dirinya sendiri 10 kali di tempat. Dia benar-benar dan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Petik 2. Ketika kami pertama kali mendengar berita ini, baik kakak besar Su Rou dan aku sangat gembira. Baginya untuk memprovokasi kamu, ini adalah konsekuensi dari tindakannya. Layani dia dengan benar. Ziling berkata dengan nada senang. Hanya kamu yang sangat senang, bukan? Aku sudah terbiasa dengan ini. Sejak Chu Feng memperoleh reputasi kecil untuk dirinya sendiri di sekolah Azure Dragon, tidak pernah ada orang yang bisa menggertaknya. Itu selalu dia menggertak orang lain, kata Su Rou. Dua sayangku, tolong berhenti membuat komentar tentang aku. Untuk tidak melihat kalian berdua selama berhari-hari, apakah kalian berdua tahu betapa aku merindukanmu? Saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan membuat formasi roh yang menyegel rumah ini. Kemudian, dia membawa Ziling dan Su Rou ke ranjang. Hari ini, Ziling dan Su Rou tidak meninggalkan kediaman Chu Feng. Bahkan ketika malam tiba, mereka masih di sana. Malam ini, Chu Feng tidur sangat nyenyak. Dia bisa menghabiskan malam ditemani oleh dua kekasihnya. Untuk Chu Feng saat ini benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan.